Sekarang karena aspek teknologi informasi dan komunikasi di indikator 5 nanti berpasangan dengan indikator 22, yang pertama adalah terkait dengan masalah pusat data. Nah, di indikator 5, domain kebijakan, berarti sebetulnya apa yang diamanahkan. Tadi rasanya sudah jelas bahwa esensi dari proses yang ditanya di indikator 5 terkait TIK, khususnya adalah pengoperasian pusat data, maka sebetulnya yang jadi kunci adalah bagaimana Bapak dan Ibu di masing-masing KLD memperhatikan bahwa sebuah pusat data, baik itu yang dimiliki atau tidak, karena nanti bisa saja kan satu KLD itu tidak memiliki. Nah, posisinya adalah kalau di tingkat 1, berarti keberadaan terhadap kebijakan pengaturan pengoperasian pusat data berarti belum dimiliki. Kemudian kalau 2 itu kalau sudah dimiliki tetapi baru diterapkan di sebagian unit. Jadi kalau misalnya yang tadi masih berupa draft, kemudian prosesnya itu belum disetujui, belum ditetapkan, begitu ya. Kalau yang nomor 2 berarti sudah ditetapkan, tetapi masih mengaturnya hanya mengatur pengoperasian data di sebagian unit kerja. Misalnya itu hanya berlaku untuk lingkungan Diskominfo atau Pusdatin saja. Nah, itu pengaturannya berarti harusnya diperluas agar seluruh perangkat daerah atau seluruh unit terkait itu betul-betul tercover di dalam pengaturannya. Nah, kemudian di level 3 itu kalau sudah semua, dan level 4 tadi kalau sudah ada proses bagaimana teman-teman di KLD dengan proses yang sedang dilakukan juga di pemerintah pusat melalui Kementerian Kominfo terkait dengan masa transisi kalau nanti satu waktu pusat data nasional itu sudah ada. Nah, sehingga di sini ada proses di pengaturannya, sudah ada klausul pasal yang mengatur tentang bagaimana rencana transisi dari pengelolaan data di pusat data yang nanti bisa diintegrasikan dengan pusat data nasional. Nah, nomor 5 adalah terkait dengan kebijakannya terus dipantau. Jadi poinnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang perlu dijelaskan, seperti tadi pertanyaan terakhir, apakah kalau kebijakan-kebijakan itu evidennya dipotong, sebaiknya utuh. Namun di sini dijelaskan Bapak dan Ibu pada saat menjelaskan, kata kuncinya untuk mempermudah kami di evaluator eksternal, Bapak dan Ibu misalnya sudah mengunggah ada lebih dari satu file soft copy untuk eviden kebijakan. Misalnya Bapak dan Ibu nanti di penjelasannya disebutkan saja dengan sangat spesifik bahwa misalnya penjelasan tentang pengaturan pengoperasian pusat data terdapat pada misalnya peraturan wali kota, peraturan bupati, nomor berapa secara spesifik ada di pasal berapa, halaman berapa. Nah, itu akan jauh lebih mempermudah kami pada saat memeriksa eviden yang Bapak dan Ibu sertakan. Nah, tentunya kalau kita juga dimudahkan, mudah-mudahan juga guyonnya nanti kita juga akan memudahkan potensi penilaian kalau esensinya juga memang semua tercover di dalam konteks pasal pengaturannya. Nah, sekarang kita coba lihat Bapak dan Ibu, ini adalah indikator 5 terkait kebijakan internal pengoperasian pusat data. Nah, contoh-contohnya, clue-nya ini Bapak dan Ibu yang penting barangkali contoh pengaturannya. Ada kalimat, kenapa tadi saya menyampaikan posisinya sebaiknya Bapak dan Ibu menyebutkan ada di file peraturan yang mana, ada di pasal berapa, ayat berapa. Nah, karena kalau sudah spesifik seperti misalnya contoh dari teman-teman di Jawa Barat, bahwa di pasal 34 ayat 1 di situ disebutkan perangkat daerah wajib menempatkan aplikasi pada hosting server, pada colocation server di data center yang dikelola oleh dinas, di mana dinas di sini merujuk kepada unit pengelola TIK Provinsi Jawa Barat itu Diskominfo. Nah, ini sudah menunjukkan bahwa ada penekanan kata wajib, artinya di situ sudah menekankan untuk keseluruhan. Nah, kalau seperti itu berarti karena tadi kuncinya keseluruhan unit itu ada di level 3, itu menunjukkan kondisi tersebut. Nah, contoh kalimat di pasal 34 ayat 8, kita bisa melihat di situ bahwa data center harus terhubung dengan pusat data nasional. Artinya pemerintah teman-teman Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo sudah memperhatikan unsur kolaborasi dengan pusat data nasional. Nah, ini contoh sebetulnya pengaturan yang dimaksud di unsur kebijakan pengelolaan pusat data yang merujuk kepada ciri bahwa pengaturannya sudah berada di level keempat. Nah, mudah-mudahan tergambar dari contoh ilustrasi yang ada di sini ya Bapak Ibu.
Nah, ini contoh yang lain. Jadi kenapa ini masih dievaluasi oleh teman-teman, misalnya dimasukkan oleh tim evaluator eksternal, masih berada di tingkat 3, karena barangkali kalimatnya masih perangkat daerah wajib meletakkan aplikasi pada data center, kecuali yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Nah, artinya di sini masih terkandung di pasal 13 ayat 1-nya baru berbicara pada domain pengaturan bahwa seluruh perangkat daerahnya mewajibkan. Artinya kalau seluruh berarti tadi levelnya level 3. Kalau ada saja misalnya di ayat 2-nya yang berhubungan dengan bagaimana mengintegrasikan dengan pusat data, tentunya ini juga akan berpotensi untuk berada di level kematangan tingkat 4. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu contohnya. Mudah-mudahan tergambar, nanti kita bisa lanjut di sisi diskusi begitu ya. Nah, kalau tadi berbicara di domain 5 di domain aspek TIK, di domain kebijakannya, nah sekarang di tata kelolanya. Kalau tadi berbicara menyuruhnya sudah benar, nah sekarang bagaimana data center yang sudah dimiliki itu akhirnya dikelola dengan baik tidak, proses-prosesnya dijalankan tidak gitu. Nah, kata kuncinya adalah kalau tingkat 1 berarti pusat datanya belum tersedia. Jadi disediakan oleh jasa layanan pusat data non pemerintah. Kan sekarang bisa saja Bapak dan Ibu bekerja sama dengan misalkan sebuah provider tertentu begitu ya, baik plat merah ataupun yang swasta, tapi mohon dipastikan bahwa itu mereka berdomisili di Indonesia dan menyimpan data di Indonesia. Itu yang diharapkan. Sedangkan tingkat 2 atau kematangan pada level kedua adalah kalau pusat datanya ini sudah dimiliki, kemudian ada prosedur pengoperasian. Jadi ada SOP bagaimana kalau tadi mewajibkan itu bagaimana sih mekanismenya, bagaimana prosedurnya. Kalau perangkat daerah A harus menyimpan misalnya aplikasinya tadi di data centernya yang dikelola oleh unit pengelola TIK, misalnya oleh Diskominfonya begitu. Nah, kemudian juga dimanfaatkannya karena level 2 ini berarti baru sebagian. Nah, kalau di level 3 berarti pengoperasian pusat bakunya itu sudah betul-betul diterapkan, diikuti seluruh prosedurnya, apa yang dituliskan itu dilakukan, dan juga itu sudah berlaku menyeluruh untuk seluruh perangkat daerah. Untuk seluruh misalnya dirjen kalau di lingkungan kementerian begitu ya. Pusdatinnya betul-betul bisa melayani keseluruhan dari unit-unit yang ada. Nah, tingkat 4, bagaimana tata kelola SPBE di bidang pengoperasian pusat data ini berada di level 4 kalau proses pemanfaatan pengoperasian pusat data itu sudah selain sudah terpusat tentunya juga dimonitoring dan betul-betul juga diperhitungkan perencanaan kapasitas berikutnya. Artinya begini, pada saat misalnya sebuah data center itu pemanfaatan RAM-nya, pemanfaatan misalkan hard disk-nya, pemanfaatan CPU-nya, terus dimonitoring sehingga pada saat misalnya periode tertentu sudah ada laporan bahwa harus segera menambah kapasitas baik hard disk, memori ataupun prosesor, itu didasarkan pada hasil monitoring, berdasarkan pada hasil evaluasi. Dan itu menjadi masukan untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya. Nah, kalau itu dilakukan, artinya proses monitoring, evaluasi, dan perencanaan menjadi siklus yang berkelanjutan, itu yang harusnya ditunjukkan kalau Bapak dan Ibu ingin berada di level 4, tingkat kematangan untuk pengoperasian pusat data. Dan tentunya kalau nomor 5, kalau terus berkesinambungan dilakukan, tindak lanjutnya dalam 3 tahun secara konsisten itu dilakukan, itu yang berada di level 5 sebetulnya. Itu yang diharapkan. Nah, sehingga seperti tadi, mohon bisa dijelaskan, evidence-nya disertakan bahwa pengaturan misalnya pengoperasian pusat data didukung dengan SOP nomor sekian terkait masalah misalnya cara memindahkan server atau SOP nomor sekian tentang tata cara masuk ke ruangan data center dan seterusnya. Nah, itu ada di dokumen yang mana disampaikan di dalam penjelasan, di halaman berapa, kalau misalnya ternyata itu ada di dalam satu lingkungan dokumen yang cukup banyak halamannya. Nah, ini contoh Bapak dan Ibu. Misalkan di teman-teman daerah istimewa Yogyakarta nomor 218 misalkan disampaikan bahwa meletakkan aplikasi pada data center sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tahapan. Nah, ini berarti sudah ada proses pengoperasian bakunya. Meskipun biasanya sangat lebih umum prosesnya itu dijabarkan di SOP. Karena kalau pengaturan di sini terlalu rigid juga biasanya
agak berpotensi bahwa pada saat ada perubahan prosedur berarti harus merubah peraturan juga begitu. Jadi bisa saja peraturan ini diturunkan lagi, ada SOP-SOP yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan induknya. Nah, itu mungkin yang lebih disarankan begitu ya. Jadi nanti setiap dokumen yang menjadi turunan dari peraturan kebijakan yang sudah dihasilkan itu harusnya menjadi petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan bagaimana itu dilakukan. Nah, ini yang sebaiknya barangkali Bapak dan Ibu siapkan. Jadi sebagai contoh misalkan di sini juga ada tambahan lain di pemerintah Jawa Barat juga sama, bahwa dinas melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur meliputi data center, jaringan internet, disaster recovery. Jadi ini menunjukkan bahwa pengendaliannya ada secara terpusat, khusus untuk disaster recovery juga disiapkan. Nah, seperti apa mekanisme prosesnya pada saat misalnya disaster recovery plan itu dilaksanakan, itu kan berarti akan menjadi turunan dokumen berikutnya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu nanti harus dicermati ada beberapa eviden otomatis yang harus dihasilkan. Sebagai contoh, pada saat misalnya Bapak dan Ibu misalnya punya sebuah SOP untuk masuk ke ruangan server. Misalnya di situ dijelaskan harus mengisi buku tamu, harus menggunakan misalkan baju pelindung dari suhu udara yang sangat dingin karena di ruangan data center biasanya sangat luar biasa dingin misalnya dan seterusnya. Nah, itu berarti nanti contoh log buku tamu, siapa yang berkunjung, siapa yang masuk, itu harus disertakan. Karena ini berbicara mengenai tata kelola. Apakah eksekusinya sudah dilakukan dengan benar? Nah, ini contoh yang lain, kalau berbicara tadi, ingin misalnya prosesnya berada di level 4, di mana proses untuk monitoring evaluasi digunakan sebagai basis untuk perencanaan berikutnya. Nah, kalau di sini memang judulnya tentang pencapaian kesepakatan tingkat layanan gitu ya. Kalau misalnya yang dimaksud monitoring dimaknai dengan pengelolaan proses data adalah tadi log yang berhubungan dengan misalnya pemanfaatan hard disk di dalam lingkungan servernya, pemanfaatan CPU-nya, pemanfaatan RAM-nya dan seterusnya. Karena konteksnya adalah ada di dalam pengelolaan proses di data center. Nah, mudah-mudahan tergambar Bapak dan Ibu. Jadi apa yang akan disertakan dalam konteks misalnya Bapak dan Ibu menambahkan eviden untuk tata kelola yang di indikator 22, berarti tadi contoh, kalau misalnya daftar katalog unit kerja di mana layanannya disimpan di pusat data, berarti kan harusnya ada. Ini menunjukkan bahwa perangkat daerah A menyimpan layanan aplikasi ABC, perangkat daerah B menyimpan layanan aplikasi DEF misalkan dan seterusnya. Bukti bahwa prosedur pengoperasian baku telah diterapkan, itu contoh yang tadi. Misalnya ada permohonan untuk memindahkan server ke lingkungan data center dari perangkat daerah A misalnya. Ada pengajuan penambahan kapasitas hard disk misalnya dari mana. Nah, itu misalnya terus terdokumentasi termasuk contoh-contoh misalnya terkait dengan proses keamanan tadi misalnya pada saat mau masuk dan seterusnya log-lognya itu dimunculkan, ditambahkan. Nah, kalau yang lebih bagus, misalkan kalau sudah dilengkapi dengan area CCTV dan sebagainya, rekaman-rekaman itu juga cukup penting, termasuk juga notulensi kegiatan kalau tadi ada evaluasi, gambaran utilitas bisa bentuknya screenshot, misalnya di server yang ada di lingkungan control room, di dalam data center-nya, dan seterusnya. Nah, sehingga ini yang menyebabkan nanti proses Bapak dan Ibu pada saat mengunggah penjelasan termasuk evidennya untuk indikator 22 menjadi lebih clear. Jadi tadi 5 adalah kebijakan yang menyuruh untuk mengatur pengoperasian pusat datanya dengan benar, dan eksekusi di nomor 22 juga dilakukan dengan benar atau tidak apa yang sudah diamanahkan dalam konteks prosedur dan seterusnya.